Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai lingkungan kerja. Yang pertama, pengertian lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor eksternal yang sangat berpengaruh dalam menunjang hasil kerja yang maksimal dalam setiap pekerjaan. Apabila lingkungan kerja kurang kondusif, maka akan menyebabkan kinerja tenaga kerja yang akan menurun. Hal ini disebabkan kurangnya motivasi kerja yang muncul dari dalam diri tenaga kerja untuk bekerja dengan baik. Lingkungan kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan jenis dan lokasi pekerjaan di mana individu karyawan berada dan beraktivitas. Lingkungan kerja menyangkut tata ruang, cahaya alam, dan pengaruh suara yang mempengaruhi konsentrasi seseorang karyawan sewaktu bekerja. Fasilitas yang dimiliki organisasi merupakan bagian dari lingkungan kerja yang harus diwujudkan untuk mendukung aktivitas organisasi. Lingkungan kerja harus menjadi perhatian mengingat sebagian besar waktu tiap harinya dihabiskan di tempat kerja. Lingkungan kerja yang tidak sesuai akan menyebabkan gangguan bagi tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja tersebut dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi produktivitas. Kedua, aspek-aspek membentuk lingkungan kerja. Lingkungan kerja dalam perusahaan dibentuk oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, pelayanan karyawan. Pada umumnya, semua karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun seiring dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, muncul berbagai macam sikap karyawan terhadap perusahaan. Sikap karyawan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh pelayanan yang diberikan perusahaan, sehingga perusahaan harus benar-benar menyiapkan pelayanan yang tepat bagi para karyawan. Pelayanan yang baik oleh perusahaan dapat menumbuhkan sikap positif dari para karyawan terhadap perusahaan. Sebaliknya, pelayanan yang buruk oleh perusahaan dapat menumbuhkan sikap yang negatif dari para karyawan terhadap perusahaan. Hal ini perlu disadari betul oleh perusahaan karena sikap karyawan terhadap perusahaan akan mempengaruhi produktivitas kerja para karyawannya. Pelayanan karyawan yang dapat diberikan oleh perusahaan meliputi: yang pertama, pelayanan makan dan minum. Masalah kecukupan pangan dan gizi sangat mutlak apabila diharapkan suatu prestasi kerja dari seorang karyawan. Menurut Ahyari, ada beberapa cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk mengadakan pelayanan makan dan minum meliputi tersedianya kafeteria pabrik, toko makanan dalam pabrik, kereta makan dan/atau mesin pelayan otomatis. Dalam pemilihan beberapa alternatif untuk pelayanan makan dan minum ini, perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan keadaan finansial perusahaan sehingga tidak menjadi beban bagi perusahaan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Karyawan dapat bekerja dengan baik jika kesehatan para karyawan tidak terganggu secara fisik maupun psikis. Betapapun tingginya tingkat kemampuan kerja dan keterampilan kerja seseorang karyawan, dia tidak akan dapat bekerja secara optimal jika keadaan fisik atau psikisnya tidak sehat. Pelayanan kesehatan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan menyediakan jaminan keselamatan kerja bagi para karyawan, menyediakan poliklinik di perusahaan, menyediakan psikiater, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyediaan kamar mandi dan kamar kecil. Masalah penyediaan kamar mandi dan kamar kecil tampaknya tidak begitu berarti, tetapi dapat menimbulkan efek yang tidak kecil bagi perusahaan dan karyawan. Penempatan kamar mandi dan kamar kecil yang mudah terjangkau sangatlah penting bagi para karyawan. Demikian pula kebersihan dari kamar mandi dan kamar kecil akan sangat mempengaruhi kenyamanan kerja dari para karyawan. Yang kedua, kondisi kerja. Kondisi kerja adalah kondisi yang dapat dipersiapkan oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan pada pabrik yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Kondisi kerja yang buruk akan mempengaruhi karyawan karena karyawan merasa terganggu dalam pekerjaannya, sehingga tidak dapat mencurahkan perhatian secara penuh. Ada beberapa faktor yang termasuk kondisi kerja karyawan. Yang pertama, faktor penerangan. Sistem penerangan yang baik adalah penerangan yang memungkinkan karyawan dapat melihat dengan jelas objek-objek yang harus dikerjakan. Penerangan yang baik bukan hanya ruang pabrik yang terang benderang, tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu yang pertama, sinar yang terang,
cukup, dan tidak menyilaukan mata. Yang kedua, distribusi cahaya yang merata, sehingga tidak ada kontraksi yang tajam. Yang kedua, faktor kebisingan. Pada umumnya, suatu proses produksi perusahaan akan mengeluarkan suara-suara yang berasal dari mesin-mesin dan peralatan-peralatan yang digunakan. Suara-suara inilah yang disebut kebisingan. Suara bising yang terus-menerus akan mengganggu kesehatan para karyawan, terutama pendengaran. Yang ketiga, faktor suhu udara. Temperatur udara atau suhu udara di ruangan kerja akan sangat berpengaruh terhadap karyawan. Suhu udara yang terlalu panas dan pengap atau terlalu dingin akan menurunkan gairah kerja dari para karyawan yang akan mengakibatkan turunnya produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, faktor pewarnaan. Pemilihan warna dimaksudkan untuk memperjelas pengamatan objek dan lokasi kerja sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Namun, pemilihan warna harus disesuaikan dengan sistem penerangan yang dipakai. Yang kelima, faktor keamanan kerja. Keamanan kerja sangat berpengaruh pada peningkatan gairah dan disiplin kerja para karyawan. Dengan keamanan kerja yang baik, maka karyawan akan menjadi senang dan bergairah tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, hubungan karyawan. Hubungan karyawan sangat diperlukan untuk kelangsungan kerja karyawan. Hubungan dan kerjasama yang baik dapat mendorong motivasi kerja karyawan untuk bekerja sesuai dengan harapan perusahaan, sehingga akan berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Hubungan kerja karyawan dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, karyawan sebagai individu. Karyawan yang bekerja pada suatu perusahaan mengharapkan adanya penghargaan sebagai manusia. Manajemen perusahaan yang kurang memperhatikan hal ini akan mengakibatkan karyawan mengabaikan produktivitas dan kualitas kerja. Para karyawan sebagai individu memiliki 3 keinginan yang utama, yaitu keinginan ekonomi, keinginan sosial, dan keinginan psikologis. Yang kedua, karyawan sebagai kelompok. Menurut Ahyari, ada 3 masalah yang perlu diperhatikan dalam pengarahan karyawan sebagai kelompok. Yang pertama, kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik akan memotivasi karyawan untuk bekerja dengan perasaan yang senang dan gairah kerja yang tinggi, sehingga akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, informasi yang lancar. Informasi yang lancar kepada para karyawan, baik tentang tugas-tugas maupun hak-hak yang dapat diperoleh para karyawan, akan mendorong karyawan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan dirinya maupun perusahaan. Yang ketiga, hubungan karyawan yang baik. Hubungan karyawan yang baik akan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam diri karyawan ketika bekerja, yang akan mendorong peningkatan produktivitas kerja karyawan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.